nggak sih, dalam beberapa tahun ini muncul fenomena pemimpin-pemimpin muda di dunia. Ada yang masih berada di bawah usia 40 tahun, bahkan ada yang masih 30 tahun. Padahal sebelum tahun 2000-an, jika ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus punya perjalanan karir yang cukup panjang dan pengalaman yang banyak. Nah, hal ini biasanya membuat pemimpin tersebut berusia lebih dari 50 tahun. Melihat dari fenomena Young Generation Be a Leader ini, pastinya banyak kekhawatiran yang muncul. Apakah para pemimpin muda ini mampu memimpin dengan baik dan membawa perubahan yang lebih baik lagi? Nah, hal ini bukan tanpa alasan, karena banyak dari pemimpin muda itu belum berpengalaman. Tapi, gak semua loh gak berpengalaman. Siapa aja sih contoh dari pemimpin muda dunia saat ini? Check it out! Yang pertama, Sebastian Kurz, kanselir termuda di Austria, bahkan kepala negara pemerintahan termuda di dunia loh. Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru yang dilantik saat berusia 37 tahun. Yang ketiga ada Sanna Marina, Perdana Menteri Finlandia yang berusia 34 tahun. Dan di Malaysia, negara tetangga kita, ada Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah yang dilantik menjadi pemangku Raja Pahang saat berusia 24 tahun karena menggantikan ayahnya yang menjadi Raja Malaysia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, yang pertama ada Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga yang beberapa waktu lalu baru dilantik. Saat ini berusia 32 tahun. Lebih muda dari saya. Yang kedua ada Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan yang masih menjabat sampai saat ini. Beliau dilantik bahkan pada saat sebelum berusia 30 tahun. Yang ketiga ada Aditya Halindra Faridski, Bupati Tuban yang berusia 29 tahun. Berdasarkan informasi dari Kompas.com tahun 2023, ada sekitar 21 pemimpin daerah yang berusia masih di bawah 40 tahun. Di Indonesia sendiri, ada Undang-Undang Pilkada Pasal 7 Ayat 2 huruf E yang mengatur terkait dengan syarat minimum usia dalam mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun. Sementara untuk wali kota dan bupati minimal 25 tahun. Sebenarnya, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Bisa nggak ya tanpa pengalaman menjadi seorang pemimpin? Bagaimana cara agar anggota tim, masyarakat, ataupun bangsa yang dipimpin percaya oleh pimpinan mereka? Yes, menurut Aristoteles ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, ethos. Mengacu pada karakter, intelijensi, serta niat baik yang dipersepsikan dari seorang pemimpin ketika mereka berpidato atau berbicara. Penyampaian pidato atau komunikasi oleh pemimpin yang dipercaya akan lebih persuasif dibandingkan dengan pidato dari seseorang yang kejujurannya masih dipertanyakan. Yang kedua, pathos. Pemimpin harus memiliki kemampuan emosional yang baik dalam mengelola emosi, empati, dan juga persuasi. Pemimpin mampu menggugah naluri serta batin pendengar, sehingga mereka mampu merasakan apa yang dibicarakan dari sumber pembicara, it means pemimpinnya. Yang ketiga, logos. Pemimpin berbicara sesuai dengan fakta yang ada untuk mendukung hal yang logis yang disampaikan agar para pendengar mempercayai yang dia ucapkan. Coba kita lihat ya salah satu contoh dari pemimpin muda yang tadi. Yang pertama, Anna Marit. In this war, only one side has heroes. In the generations to come, your children and their children will be proud of what you're doing and going through. Dari video yang tadi bisa kita lihat bahwa ia memiliki ethos, pathos, dan logos yang baik. Hal ini juga didukung dengan kinerjanya yang sangat baik dan cara ia berkomunikasi ketika berpidato. Tetapi kredibilitasnya Anna Marit ini sudah mulai terkikis karena postingannya sendiri di Instagram yang menampilkan dengan busana yang cukup terbuka dan kehadirannya di pesta liar. Kalau dari pemimpin muda Indonesia, coba kita lihat video dari Menpora baru kita, Pak Dito. Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industri Indonesia ini semakin maju dan semakin established. Dan untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan dengan capaian indeks pembangunan pemudanya naik. Tapi
ada satu sih kalau dari saya yang perlu dikurangin itu adalah berat badan saya yang pasti. Jadi kita mulai hari ini diet makin keras dan latihan makin keras. Mungkin nanti kawan-kawan wartawan bisa ikut latihan di Kemenpora. Yuk kita nilai etos patos logos dari Pak Dito. Etos, belum memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, membuat Pak Menteri masih dinantikan nih kinerjanya. Patos, sebagai Menpora, Pak Menteri ingin berkontribusi dengan mulai aktif berolahraga dan juga diet. Logos, Menpora saat menyampaikan informasi berkaitan dengan informasi, fakta, dan juga instruksi dari Presiden. So, mampu nggak sih para pemimpin muda ini memimpin Indonesia maupun dunia?